Oke teman-teman, sekarang kita lanjutkan pembahasannya ke sistem persamaan dan pertidaksamaan ya. Jadi di topik sebelumnya adalah persamaan dan pertidaksamaan ya. Nah, sekarang kita teman-teman perhatikan ada kata sistem. Nah, kalau sudah menyangkut kata sistem berarti di sini kita akan bermain lebih dari satu variabel ya. Nah, kalau di soal atau di topik sebelumnya kan variabelnya cuma X. Nah, di sistem ini kita setidaknya paling sedikit ada dua variabel ya. Jadi kalau suatu persamaan ini kita visualisasikan ke suatu persamaan garis ya, di mana ini adalah sumbu X dan sumbu Y, agar terbentuk suatu sistem persamaan, maka persamaan-persamaan itu harus memiliki lebih dari satu variabel ya. Oke, jadi kalau ada dua sumbu, misalnya sumbu X dan sumbu Y, maka diperlukan dua buah persamaan. Tapi kalau variabelnya ada tiga, misalnya grafiknya X, Y, dan Z, maka dibutuhkan tiga buah persamaan ya. Nah, persamaan-persamaan ini misalkan kita ambil yang dua variabel aja dulu ya, biar mudah. Kita visualisasikan itu menjadi sebuah grafik ya. Misalkan grafik pertama garisnya seperti ini nih, seret. Kemudian persamaan garis yang kedua grafiknya seperti ini nih, seret. Teman-teman akan lihat suatu perpotongan. Perpotongan ini misalkan ada di koordinat X1 dan Y1. Nah, perpotongan ini adalah solusi dari sistem sistem persamaan tersebut. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman selesaikan persamaan ini ya, bisa menggunakan metode eliminasi atau substitusi, maka hasilnya pasti adalah perpotongan dua garis lurus ini ya. Seperti itu. Ini juga berlaku kalau kita main ke tiga dimensi ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada juga sumbu Z. Berarti garisnya ada tiga, di mana nanti perpotongannya adalah di suatu titik. Ya, seperti itu. Sayangnya tidak selalu sistem persamaan ini menghasilkan sebuah solusi. Kadang-kadang ada yang solusinya itu tidak ada. Misalkan kita punya ini ya, sumbu koordinat Y dan X, persamaan garis pertama seperti ini ya. Kemudian persamaan garis kedua seperti ini nih. Nah, teman-teman perhatikan kedua garis ini tidak akan bertemu ya. Sampai kapanpun tidak akan pernah bertemu, hanya bisa berdampingan ya. Nah, syaratnya agar sistem persamaan ini tidak saling bertemu kan berarti tidak punya solusi ya. Berarti M1 atau gradien garis pertama harus sama dengan gradien garis kedua. Seperti itu. Kemudian kondisi kedua ada juga suatu kondisi di mana persamaan garis itu memiliki solusi lebih dari satu ya. Teman-teman perhatikan kalau tadi kita bahas titik potongnya kan cuma satu. Tapi sekarang titik potongnya banyak banget nih. Misalkan garis pertama seperti ini nih. Tapi garis kedua kebetulan grafiknya sama persis. Nah, jadi saling bertumpuk nih teman-teman ya. Nah, ini yang disebut lebih dari satu solusi. Syaratnya gimana? Oke, yang jelas gradiennya harus sama dulu. M1 sama dengan M2. Tapi agar bisa saling bertumpukan seperti itu, maka persamaan garis kedua atau L2 harus K kali kelipatan dari persamaan garis pertama ya. Nah, seperti ini. Misalkan kita memiliki suatu persamaan garis, ini adalah X ditambah 3Y sama dengan 6. Kemudian persamaan garis kedua adalah 3X ditambah 9Y sama dengan 18. Oke teman-teman, perhatikan sistem persamaan ini. Teman-teman lihat ternyata persamaan kedua itu adalah persamaan 1 yang dikali 3. Ya kan? Di sini X sekarang jadi 3X. Di sini 3Y sekarang jadi 9Y. Di sini 6, di sini 18. Nah, itulah yang disebut L2 persamaan garis kedua sama dengan K kali persamaan garis pertama. Dengan di sini K-nya sama dengan 3 ya. Nah, supaya lebih mudah dalam mengamati, untuk sistem persamaan yang memiliki lebih dari satu solusi, ada rumusnya yaitu A per D ya. A per D ini harus sama dengan B per E ya. Ini juga harus sama dengan C per F. Nah, seperti ini teman-teman ya, kita kasih patokan khusus. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal.
Nah, ini adalah contoh soal yang sulit ya, yang mudah-mudah kita skip aja ya, harusnya udah bisa ya. Nah, kalau ada persamaan, tiga buah persamaan bentuknya seper seperti ini, teman-teman harus misalkan dulu. Misalnya seper A ini adalah X, seper B sama dengan Y, seper C sama dengan Z. Nah, kita akan ubah ini menjadi 2X ditambah 3Y dikurangi Z sama dengan 9. Kemudian ini X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 13. Kemudian yang ini X dikurangi Y tambah Z sama dengan 3 ya. Kenapa kita ubah menjadi tidak seper? Supaya tidak ribet ya. Nah, kalau sudah seperti ini kan mau dieliminasi atau disubstitusikan gampang ya. Nah, nanti ketemu berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, itu adalah seper A, seper B, dan seper C. Kita nggak akan hitung ya. Soalnya kalau udah sampai sini, itu udah basic teman-teman. Kita hitung yang lebih susah ya. Nah, inilah contoh soalnya. Tentukan nilai AB apabila sistem persamaan berikut memiliki lebih dari satu solusi. Nah, seperti yang udah admin sampaikan di awal tadi, rumusnya gimana? Rumusnya, ini per ini, yaitu 2 per 4, harus sama dengan A per 6 ya. A per 6 harus sama dengan juga 6 per B. 6 per B. Nah, kita sekarang ambil cukup yang ini nih teman-teman ya. Ya, kita kali silang kita dapat A dikali B sama dengan 36. Ternyata langsung ketemu jawabannya. Tentukan nilai AB. AB-nya sama dengan 36. Sistem persamaan ini memiliki lebih dari satu solusi. Nah, sekarang kita akan bahas sistem pertidaksamaan ya. Jadi sistem pertidaksamaan itu adalah sistem persamaan yang memiliki solusi lebih dari satu titik, tapi bukan kasus yang sama-sama garis ya. Solusinya berupa sebuah daerah. Misalkan kita punya koordinat kartesius, ini X, ini Y. Kemudian ini persamaan garis pertama ya. Kemudian ini ada persamaan garis kedua. Nah, seperti ini. Solusinya berupa daerah ya, daerah yang diarsir, misalnya seperti ini nih. Nah, biasanya dalam soal-soal itu kita diminta menentukan bagaimana sistem pertidaksamaannya dari daerah yang diarsir ini nih teman-teman ya. Nah, nanti kita akan bahas langsung di soal aja. Misalkan seperti ini nih, contoh soal sistem pertidaksamaan. Daerah yang diarsir yang warna merah ini nih teman-teman ya. Tentukan sistem pertidaksamaannya seperti apa. Oke, namanya sistem pertidaksamaan hampir sama seperti sistem persamaan. Kita tentukan terlebih dahulu persamaan garisnya ya. Misalkan ini persamaan garis pertama dan ini persamaan garis kedua ya. Nah, sekarang persamaan garis pertama kira-kira seperti apa? Di sini teman-teman lihat nih. Di sini berpotongan dengan garis Y sama dengan 1. Dan di sini gradiennya berarti berapa nih? Delta Y per delta X. Ternyata delta Y-nya ini 1 dan memotong garis Y sama dengan 1. Berarti persamaan garisnya gimana tuh? Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 ya. Y min Y1-nya berapa yang diketahui? Misalkan yang ini ya, angka 1-nya ini ya. Berarti Y-nya sama dengan 1, Y1-nya sama dengan 1. Gradiennya itu 1 positif dikali X min X1. Di sini kan koordinat 0,1 ya. Berarti X1-nya 0. Berarti Y min 1 sama dengan 1 kali X min 0 atau X. Maka Y sama dengan X plus 1. Ini adalah persamaan garis pertama. Kemudian persamaan garis kedua kita lihat nih. Harusnya udah bisa ya menentukan persamaan garis. Nah, teman-teman lihat di sini Y sama dengan MX plus C. Teman-teman lihat dia berpotongan dengan titik pusat atau titik 0,0. Berarti di sini C-nya sama dengan 0 ya. Ini plus 0. Sekarang teman-teman lihat gradiennya ya. Misalkan di titik ini garis kedua delta Y-nya berapa nih? Teman-teman lihat 1,5. Delta X-nya setengah. Berarti gradiennya 1,5 per setengah kali X plus 0. Berarti sama dengan 3X. Maka persamaan garis kedua Y sama dengan 3X. Ini harusnya teman-teman udah bisa ya menentukan persamaan garis sendiri. Ini udah waktu SMP. Yang jadi masalah kita menentukannya itu lebih
atau kurang nih masing-masing tandanya. Oke, lihat persamaan garis pertama. Nah, teman-teman lihat arsiran merah ini berada di atas persamaan garis pertama. Maka tandanya untuk persamaan garis pertama ini adalah lebih dari ya. Kita tulis di sini lebih dari sama dengan ya. Ya, karena kalau tidak pakai sama dengan tuh pasti persamaan garisnya putus-putus. Oke, selanjutnya persamaan garis kedua. Persamaan garis 2 seperti ini nih. Arsirannya terletak di bawah garis kedua atau di atas garis kedua. Ternyata ada di bawah ya arsirannya ini ya. Nah, maka dari itu tandanya akan kurang dari sama dengan. Ya, seperti ini. Nah, ini tinggal digabungin aja guys. Sistem persamaannya akan menjadi Y lebih dari sama dengan X plus 1 dan juga Y kurang dari sama dengan 3X. Nah, ini udah jawaban yang diminta. Seperti itu kawan-kawan. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan membantu. Jangan lupa sebarkan pada teman-teman lain yang sedang berjuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.